Assalamualaikum. Punten. Masih di seputar sepak bola. Itu seleksi lah umur 14-16 yang katanya mau. Ya seperti itu katanya sih, kata orang. Kata saya juga lah. Kinerja wasit yang sangat merugikan lah, terutama di Liga 3 itu menurut Pak Haji seperti apa? Ya jujur waktu itu Kita sampai nih di rumahnya Pak Jajang ataupun Pak Janur. Rumahnya gede loh. Dulu nggak gini saya kesini. Nah, sana juga rumahnya banyak. Pak Jajang mah orang kaya, nggak main bola juga, nggak ngelatih juga, dia mah udah luar biasa. Masih nggak? Assalamualaikum. Punten. Wah, aja. Pak Haji aja. aduh. Waduh. Iya legend nih Pak Haji, nama Pak Haji. Aduh, sehat, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ayo, masuk. Nah, ini rumahnya gede banget ini. Dulu waktu saya kesini masih belum ini ya, Pak Haji ya, masih lama ya. Ini orang lama, itu udah lama pisan nanti, jadi sekarang udah bosan lah, jadi direnovasi. Wih, renovasi juga bukan biasa, lihat wah, mewah ini mah. Ini arsiteknya sendiri katanya? Sendiri. Abi mah teh bios. Oh, Sama di sini, Bi. oh arsiteknya Pak Haji? Iya. Oh, Biasa. berarti seleranya memang. Gambar sendiri. Ya sambil jalan. Oh, kieukeun. Oh ya duit mah enakan sih ya. Seleranya emang tinggi sih. Ini Tinggal dibikin jangkungan. 3 lantai Pak Haji? 3. Wih. Jadi 2,5 lah. Jadi yang lantai 3-nya cuma setengah. Adanya sekarang belakang. Gunung nggak tinggalin. Gunung. Gunung itu tuh belakang. Harta Mani Kancu ke Gunung Kemang Layang nggak tinggalin. Oh, jadi buat Gunung. dibuat nongkrong-nongkrong enak di atas ya. Enak. Pak Haji tuh di dia emang dari tahun berapa sih Pak Haji? Saya tuh paling duluan. Jadi waktu dapat rumah di hadiah juara ya, dapat semua kan dapat rumah di sini. Oh. Kan itu masih sawah, masih itu juga. Leuweung geledegan lah ya. Oh, ngarbungan pokoknya juga. Makanya langsung ada 1 2 3 orang nu langsung di maaf nakene dijual. Lobby mah gitu mah. Oh, jauh bisa dijual. Jadi semua pemain dapat sini. Dapat. Tadinya memang official. komplek itu ya, Jadi komplek orang yang juara. Terkenalnya komplek Persib. Oh. Karena semua pemain plus official dari 30 berapa 35 orang semua dapat ini. Oh. Satu jalan ini semua sampai belakang. Yang tersisa cuma Pak Haji. Yang tersisa tinggal Wawan Kenalan, saya, Ade Mulyono Pojok, Sobur, sama Haji. Oh ternyata di sini komplek ini semua, komplek Persib semua, cuman hanya sebagian aja yang tersisa ya. Ini lapangan tadi. Oh. Waktu saya menikahkan anak pertamanya dia masih lapangan. Lapangan bola. Jadi waktu saya lapangan bola. Oh gitu. Punya tadinya siapin untuk ada publik ya. Nah terus di 10 tahun belakang lebih mungkin bikin kaping ada dua ngambil satu tuh putih itu. Iya, itu rumah Pak Haji juga banyak sih di sini rumahnya. Dulu cuma rumah Pak Haji nih. Luar biasa ini. Oh dulu dikasih semua satu-satu di sini ya? Satu-satu. Cuman mereka mungkin ini jauh kemana-mana gitu. Dan Itu mah, tapi ya kebanyakan itu karena yang sempat jalan di sini itu yang sekarang udah beri jalan ya, dan ini udah bangun ini dua pokoknya almarhum ini. Terus siapa lagi ya? Yang lain-lainnya nggak dibangun, udah pindah duluan gitu. oh, itu dijual bukan karena butuh uang apa memang dia nggak mau tinggal di sini? Nggak mau tinggal di sini karena apalagi waktu itu 82 ya, menjelang 9 dulu. Ya memang masih perasaan jauh ke kota. Sawah, ya, ya? masih sawah, masih belum terbuang kayak itu anggapannya.
komplek di kota di sana tuh. Iya, dan semua pemain sekarang kesini semua malah, termasuk ada Ate, Erlangga, Haryono, Dias, Dedi itu hampir semua di sini loh. Ini sekarang kalau beda nama komplek ya. Ada komplek Dago apa? Dago. Setra Dago, Puri Dago, Pak Haji Ungu di Puri Dago tuh. Haji Ungu banyak rumahnya. Haji Ungu bukan Puri Dago itu, set Mitra Dago. Oh iya, Mitra Dago. Kalau Puri Dago, Tony sama Erlangga di situ. Kesananya tuh di Saranten ada Eka tuh. Dulu Eka di Puri. Jadi memang Antapani itu komplek pemain Persib ya, teman-teman. Nah sekarang Wajik kita kemana nih? Lihat dulu ke atas apa enggak? Ih, rumahnya memang keren. Mama kemana Mama? Lagi kamar mandi tadi. Oh. Yuk. Pokoknya bikin tangan dari aku saya. Pejabat ini mah. Ani. Nah, ini ruang ya ruang nonton TV apa? Ruang nonton TV lantai ini. Oh, cuman TV-nya? Hah? TV-nya nggak ada. Nggak ada TV. Di ruang nonton TV-nya nggak ada. TV-nya nggak ada. Makanya nggak ada TV kan? Aneh kalian TV-nya lihat. Ini kan figura ini. Gambarnya gini. Gambar. Tapi nggak boleh dipindah di TV gitu. Wah, bener Bang, TV lah. Hei. Itu di mana Bang? Iya ya. Kamu dimatiin jadi figura. Ya gambarnya bisa ganti-ganti. Iya, justru tadi pas Atep Kalhur, dari mah lain TV, tadi ruang nonton TV. Makanya pasti pencet iya loh. Beda ya Bang, seleranya beda. TV ya? Baru tahu saya ada TV yang begini. Iya, ini namanya mikroskop kan namanya. Udah pasti mahal lah, udah pasti itu. Saya nih Pak Haji ini koleksi foto-foto. Nggak ada nih, kita terlanjut dari dulu. Dari dulu nggak pernah mau ngumpulin. Dari kamar Nadia Nabila itu kosong. Oh kamar di atas Dika ya Pak Haji ya? Iya. Wah. Ini ruang apa nih? Oh ini gede juga ini. Tuh kan, gunung bisa kelihatan kan? Oh iya. Ini tuh gunung Sumedang lah. Sumedang ya. Oh enak ya. Semua barang banyak pesan barang dari mana. Tapi enak Pak Haji. Oh ini bener arsiteknya Pak Haji sendiri? Bener serius. Luar biasa. Tanah cuma segini tapi kan. Gede bisanya ketinggalan. Kota lagi. Di kota. Itu rumahku usahanya Pak Haji. Iya. Nadia yang baru nikah kemarin. Di sini dia. Oh enak bener ini. Ini dibangunnya tahun. Dibangunnya tahun. Ini renovasi ya. Renovasi ada setahun lah. Lebih mungkin setahun lebih dikit. Baru berarti. Baru. Hampir 2 tahun lah. Makanya tadi pangling. Pangling pasti dah. Pemain bola yang sudah kesini teh Barito udah. Waktu Barito sama Pak Haji. Terus itu Persebaya waktu Persebaya kesini makan di situ di rumah. Ini belum jadi. Oh benar, saya di Persebaya tahun berapa belum jadi ini belum. Nah, ini ruang makannya kecil aja. Wah, ruang makannya juga ini ya. Ruang atapnya tinggi benar. Oh, enak ini. Hebat, seleranya hebat. Saya harus belajar ini. Ternyata Pak Haji ini selain jago main bola, jago ngelatih, selera ngebangun rumahnya juga luar biasa. Bisa jadi arsitek nih. TV-nya lagi diungsikan ke sana, tadinya TV di sini nih teh. Ini ruang nonton juga? Kita nonton di sini karena memang kan kalau ibu kan udah Korea naik ke atas. Tapi yang lagi dipindahin ke sana nanti. Oh di rumah sana?
kita siap lebaran berkunjung ke sini gitu sebagai silaturahmi, karena bukan hanya saya dan Pak Haji, kita juga dekat dengan Mama ya. Iya. Karena Mama nih koordinator ibu-ibu biasanya. Ya kita itulah ada dari 2014 kita dekat sekali ya. Para pemain, pelatih Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pak Haji? Kesibukannya ya tidak jauh-jauh dari sepak bola, enggak. Masih ada kegiatan yang lain lah, walaupun belum melatih lagi ya, setelah berhenti dari Barito. Melatih nggak ada kerjaan melatih, jadi masih ada kegiatan lain, masih di seputar sepak bola, yaitu seleksi lah umur 14-16 yang katanya mau membuat sebuah tim yang nantinya akan berangkat ke turnamen di Singapura. Masih lama, nanti bulan September kalau nggak salah. Jadi sekarang dia ingin membuat tim miniatur nasional, bukan tapi miniatur lah, yang menjadi pemainnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dari 3 provinsi. Dari Jawa Barat udah ada berapa? Baru 1 kota dan baru yang terpilih saya kemarin itu di Cihideng. Saya dari 11 pemain. Itu kemungkinan berapa? Ya itu dari setiap 1 kota aja satu seperti itu 10-11 orang. Nanti kalau dikumpul-kumpul dari sekian 20 kota ya mungkin ada 100 yang lebih juga. Iya, itu kan baru berapa ini ya provinsi ya. Iya nanti dibeli lagi karena timnya paling 25 orang lah kalau kita. Nah, itu yang akan bawa ke sana. Jadi memang pemilihannya juga sangat selektif ya. Selektif, harus selektif, bisa enggak talenta banyak yang terpilih nantinya harus betul-betul yang terbaik ya, yang terbaik dari yang baik gitu. Ya iya. Jadi di kegiatannya di Jawa. Pertama di pembukaannya di sini Bandung. Kemarin sudah ada di Jawa Tengah 2 Semarang Madura, besok Magelang, kemudian meloncat ke Jawa Timur katanya mulai dari Malang. Oh, itu pengaturan dari panitia seperti itu. Selain itu kegiatannya apa Pak Haji? Kemarin kan syuting itu, syuting. Benar. Bola. Ada jalan-jalan ke Pak Haji itu tadi kan dikasih tahu. Itu nanti katanya dari Trans 7 gitu-gitu. Oh, boleh lah mumpung lagi kosong gitu. Kemarin pergi juga ke sana, syuting 2 hari lah di sana. Ya, tidak jauh-jauh dari kegiatan sepak bola juga, bolanya diajarin main bola gitu. Berapa lama di sana? 2 hari, Sabtu Minggu kemarin. Di Wahana ya? Di Wahana Parung itu. Iya, dan kita juga rencana ada itu kan? Katanya ada nonton itu. Jadi mudah-mudahan jadi tanggal 19 ya tadi, tanggal 19 SFC, Selebritis FC akan bertanding dengan Persib terutama 2014. Cuma kan 2014 itu kan masih pada main ya, nggak terlalu banyak yang ada aja sebenarnya. Yang ada lah ya, nanti kan terjaga silaturahmi menghibur. Pak Haji juga pasti hadir ya? Waktu itu ngomong ya udah ngomong aja ke Atep ya, nanti gabung udah oke lah. Kita bisa pulang dari Jawa Timur langsung ke situ. Nanti bisa naik kereta kan bisa kan. Luar biasa. Dari dulu gini terus nih, walaupun misalnya pertama nggak pernah kelihatan tua, begitu selalu ceria, selalu happy, muda terus. Terus juga pesannya juga, kayaknya pelatih yang lain pesannya paling bagus aja. Dari dulu perhatikan sekali Pak Haji. Ya seperti itu katanya sih, kata orang. Kata saya juga Pak Haji. Jadi sama kegiatan sama keluarga juga. Ya jalan lah, apalagi kemarin kan pas banget ya, itulah selalu ada hikmahnya. Ketika saya berhenti dari Barito, kemudian punya rencana menikahkan anak yang ketiga, nomor 4 kan. Kebetulan juga kan Ina yang di Verona, yang di Itali kan pulang juga, udah 2 tahun gara-gara COVID ini kan nggak bisa pulang. 2 tahun dan kemarin itu menjelang pernikahan datang ke sini. Jadi sibuk persiapan anak menikah, terus itu jadi persiapan biasa, kemudian nikah, setelah nikah ada waktu kan berangkat ke Bali semuanya tuh, hampir 3 minggu tuh semua keluarga di sana semua, dari mulai keluarga sini, keluarga Dago, yang Amira, semuanya bisa nggak datang, tidak semua di Bali. Jadi lumayan kegiatan sama keluarga padat sekali gitu ya. Itulah kebetulan lagi jarang-jarang kumpul juga. Jarang-jarang kumpul juga ya, kebetulan di Bali setiap hari jalan. Karena Teh Ina di Itali ya? Di Itali, di sini di Dago. Jadi pas untuk kumpul-kumpul kesempatan
Nah flashback ke ini Pak Haji, 2014 ini kita pernah mencatatkan sejarah di Persib lah ya. Nah Pak Haji kan masuk Persib itu ngelatih terutama ya. Ngelatih yang tahun itu 2013. Iya. Ya dulu kan ya kita tahu kalau di Persib ini kursinya selalu panas. Apalagi butuh pelatih ya minimal ada pengalaman lah gitu. Nah waktu Pak Haji datang ke Persib di 2013 ini kan Pak Haji kan sebagai asisten dulu di Toyota ya. Nah gimana bisa merubah ataupun melatih jadi sebuah tim yang luar biasa? Ya jujur waktu itu ketika Pak Umum menelpon meminang saya untuk jadi Persib, tentunya ini memerlukan satu proses diskus dengan keluarga. Kalau karena memang di berita juga, walaupun saya awalnya dikatakan berita sebagai tim 121 2 tahun dulu walaupun oke berhasil ya dua-duanya yang satu juara turnamen, tapi kan dia levelnya level 21 ya. Kemudian naik menjadi asistennya Pandi Ahmad, kemudian jadi asisten dari Misa, Rodopik, asisten dari RD selama 2 tahun terakhirnya. Itu oke lah, mungkin punya pengalaman di situ tambahannya ya dari asisten sebelum-sebelumnya ya, pernah jadi asisten Matogi. Tapi jujur saya suka jadi asisten Pandi di situ hanya berbekal itu. Kemudian kita tahu tadi saya juga menyebutkan bahwa di mana pelatih ini dia butuh pemikiran yang matang ketika menjadi jadi dia tadi akhirnya oke lah bahwa diskusi yang kalau dengan keluarga ini memutuskan kita ambil kesempatan itu ya jelas di 2017 ya bersama saya juga waktu itu dengan menyisakan ada beberapa pemain yang lama ya waktu itu ya masih ada Mama, ada Rangga, kemudian Abang ya, Cece, masih banyak gitu. Saya waktu itu cuma ada beberapa tambahan yang saya bawa mungkin ya. Atau waktu itu udah ada Pak Diriban udah masuk belum ya tahun pertama belum kan? Belum, di tahun pertama itu belum. Nah tahun kedua baru kan mereka masuk ya, ada Firman, Fadli, Ridwan, Supriyanto, ini tambahannya Pak Pujopik ya. Ya, Konate sama Jibril. Itu tambahannya barangkali itu ya, karena memang tahun pertama anggaplah sebagai pelajaran buat saya. Ini kekurangannya di mana, kerjanya di mana kan? Apa kekurangannya? Yaitu 2014 itu menambah mereka itu kan. Nah, sehingga jadilah sebuah tim yang kompak lah ya. Sebuah tim yang kompak, sebuah tim yang kuat karena diawali dengan turnamen-turnamen pemanasan. Alhamdulillah kan dari Poli Padang kita juara, Celebes kita juara. Itu kan, terus Inter Thailand yang tertunda finalnya itu pun udah sampai final kan. Nah, artinya kita udah cukup confident lah untuk menatap kompetisi 2004 itu kan. Nah, sehingga ya itulah puncaknya 2014 ya waktu itu kan pemain-pemain ibaratnya sudah banyak pemain-pemain bintang yang menghuni di sana, ada Maman, Langga, Cece. Nah Pak Haji kan berani saya tidak memperpanjang ini, itu kan butuh sebuah keberanian gitu ya. Gimana? Ya emang betul. Saya juga mendengar lah di sini ada pemain yang sudah lama dan sekarang senior, sehingga mungkin ini akan cukup berpengaruh pada pemain-pemain yang datang gitu kan. Sehingga saya perlu mikir karena saya ingin lebih menguatkan kekeluargaan kebersamaan. Kalau masih ada kata orang masih ada blok-blokan waktu itu mungkin itu yang harus saya itu, sehingga walaupun itu ya saya beranikan diri termasuk ngomong ke manajer kalau waktu itu oke setuju ya ini ya itu kita buat ya kita tidak memperpanjang apa ada Mama Erlangga ya Cece begini waktu itu yang kalian sudah waktu itu mungkin dan penggantinya dari sudah sebutkan ya atau CS Vladimir ya Vladimir di saat akhir kita bilang. Nah itu ceritanya Vladimir nih, ini gimana bisa mendapatkan Vladimir kan? Kan dan di samping saya itu ingin memiliki tim yang solid di luar dan dalam lapangan. Tadi sudah disampaikan untuk kebersamaan itu salah satunya itu tadi ya kan, tidak memperpanjang mereka untuk datang kali ini. Nah, kemudian di yang keduanya saya ingin merubah cara main karena saya tahu cara main kalian waktu itu ya Persib termasuk ada sebelumnya itu kan lebih banyak agak banyak long passingnya kan. Nah,
saya ingin build up dari belakang, sehingga saya benar-benar nggak cocok dengan Abanda yang ternyata setelah dari dekat Abanda itu memang kurang tekniknya jauh sekali ya, akhirnya nggak bisa build up, nggak bisa itu nandang juga ya, itu saya nyari itu dari sosok stopper yang terus-terusan mencari ke agen. Ada Jimmy Coin pernah jadi jadi kandidat ini kan. Di saat terakhir ada yang nyampaikan ke Jopi, kemudian mau di trial, kita uji coba, boleh nih. Nah di saat akhir ya udahlah saya pilih jatuh pilihannya ke Vladimir karena dia bisa build up dari belakang. Gitu. Itu dia punya kualitas passing yang bagus. Bagus itu. Nah menemukan Konate nih Pak Haji, karena kan kalau saya melihat sih target utamanya sebenarnya bukan Konate kan, Jibril kan. Ya benar. Nah kenapa tiba-tiba bisa menemukan Konate? Ya kita butuh striker waktu itu ya, dan kelihatan Jibril waktu itu sudah jadi top skor di Barito ya. Kemudian Konate belum dilirik karena memang jejak rekam dia baru main datang ke Indonesia dengan usia yang 20 tahun gitu, main di Rio di PPS ya, belum kelihatan. Pindah ke Barito juga dia nggak menonjol. Tapi kita mendekati Jibril, kata agennya harus dua-duanya, nah gitu. Tapi pas ngelihat umurnya masih muda dan cukup potensial, saya pikir ya udahlah nggak apa-apa dua-duanya gitu. Ternyata di sini justru Konate-nya yang menonjol. Konate yang berkembang. Yang berkembang gitu. Itu ceritanya seperti itu kalau Konate. Iya sih sebenarnya kita juga dari awal nggak tahu ya Konate siapa gitu. Ya pernah main aja di PSPS, tapi pas main di PSPS karena mungkin cocok dengan permainan PSPS juga nyaman di tim ini, sehingga dia malah lebih berkembang, lebih bagus dibandingkan dengan Jibril. Nah tahun 2014 ya kita mulai merekrut beberapa pemain tuh kayak Supardi, Ridwan, Firman, Juprianto, nah kenapa pilih? Pertama saya udah pernah bareng sama dia di Pelita. Jadi sebelum mereka ke Sriwijaya kan di Pelita sama saya bareng. Jadi saya ada kualitas dia, terutama cara chemistry-nya Pak Adi dengan Ridwan sudah terjalin tuh sejak Pelita pindah ke sana sama-sama. Kemudian sosok Firman kan kita tahu sebagai gelandang serang kan kita tahu Firman dari mulai Persita kita udah tahu dia. Kemudian Juprianto juga punya kapasitas. Sebetulnya ya disesuaikan dengan kebutuhan dan mereka udah saya tahu gitu secara mental atau secara permainan di lapangan. Jadi itu kira-kira itu yang menjadi pertimbangan sehingga alhamdulillah sih jadi menyatu juga dengan kalian dan atlet yang udah lama di sini. Dan tidak mudahnya Pak Haji mampu menyatukan itu sampai kita nih pokoknya harus berangkat dari bis sama-sama. Pokoknya kalau mau pertandingan kita bikin selalu berjamaah bersama. Nah itu kenapa seperti itu gitu dimulai dari untuk membangun? Ya itu salah satu kiat untuk menyatukan pemain untuk menjadi kompak itu seperti itu. Ya selama ini kan saya tahu juga katanya datang ke lapangan masing-masing latihan seperti itu kan. Nah untuk membangun kompakan itu ya kita mulailah dari situ, dari berangkat harus sama-sama asing ataupun apa harus sama-sama dari mes, kita ngumpul dulu. Bahkan pernah kita sebelum naik ke bis kan meeting dulu walaupun 5 menit kan, kita meeting dulu satu ruangan. Itu artinya itu tujuannya itu efeknya besar ya. Efeknya besar pasti itu yang dicari untuk menjalin kekompakan itu harus seperti itu. Kemudian belum lagi kita lakukan yang peribahasa yang bagus kan, yang menjelang pertandingan itu ada sholat. Apalagi ini cocok dengan Pak Umus juga setuju dengan hal itu kan. Pak Umus sendiri suka datang memberikan tausiahnya di antara maghrib ke isya kan bagus kan, kan bagus itu daripada kita masing-masing di rumah baru kumpul nanti besok mau bertanding ya. Saya pikir walaupun setelah itu kan yang punya keluarga boleh pulang ke rumah lagi kan, boleh karena kita kan tidak cukup memadai lah untuk tinggal, tapi nggak apa-apa lah, tapi diambil itunya aja, diambil kebiasaan yang bagus itu sehingga itu pasti berdampak bisa ke kekompakan tim. Tapi gitu. Ya selain kekompakan pemain juga Pak Haji menjaga betul kekompakan istri kita. Nah di sini Mama sebagai ininya nih, sebagai koordinatornya nih. Jadi kalau nonton, ayo kita nonton bareng. Kalau makan, ayo makan bareng, luar biasa makanya. Apapun kita ketawa aja Pak Haji. Kamu bawa juga ketahuan gitu. Jadi karena istri kita juga maksudnya sangat menjaga kekompakannya. Jadi ya kalaupun ada pemain nanti yang nipu ya nggak bisa juga. Iya. Termasuk Ferdinand juga.
Sangat terasa emang, sangat terasa kekompakan keluarga waktu itu ya, di samping juga disupport sama ibu manajer ya. Ibu Omo juga dan keluarganya sama, sering sekali kan kita banyak kegiatan ya, banyak kegiatan yang dari ada arisan juga ya. Ada arisan, kemudian sering makan bareng, sering jalan bareng. Jadi sangat terasa walaupun ya dan terasa sampai sekarang gitu. Sama Desi sampai sekarang masih istrinya Jupe masih suka silaturahmi ke sini gitu, masih terasa gitu. Itu penting itu karena memang di tahun sekarang walaupun secara tim bagus kan itunya tidak ada ya, kekompakan seperti itu nggak ada. Saya pikir sangat menunjang lah, di samping kita memupuk kebersamaan di tim sendiri, keluarga juga dilibatkan. Ya bahkan setelah eranya Pak Haji nggak ada lagi sebenarnya, nggak ada lagi mungkin ya yang para istrinya bisa kumpul bareng, bikin arisan, atau bikin beberapa kegiatan. Karena jujur ya itu tadi benar sangat berpengaruh ke saya. Ya melihat kondisi sepak bola kita nih Pak Haji, banyak kinerja wasit yang sangat merugikan, terutama di Liga 3. Menurut Pak Haji seperti apa? Itu dia, saya prihatin ya kalau menyikapi hal itu, prihatin banget itu. Kan kita sering kita dari seorang wasit, kata-kata yang keluar dari kita kan bilang kita tuh pelaku ya, pemain, pelatih pengen membangun sepak bola Indonesia itu. Kalian juga yang masih merusak, kan sering kata-kata itu keluar karena mereka kinerja wasit itu terlepas dari tapi ya saya yakin ada pengaruh dari luar ya. Saya pikir nggak mungkin lah hal-hal yang apalagi yang terjadi sekarang di Liga 3. Kebodohan-kebodohan mereka sampai menimbulkan itu kan nggak mungkin. Jadi mungkin masih ada desakan atau tekanan dari pihak luar yang harus berbuat seperti itu. Itu yang prihatin. Ya, karena saya yakin bukan mutlak kebodohan wasit, tapi mungkin ada unsur-unsur lain yang ada tekanan dari pihak lain yang masih harus melakukan seperti itu. Itu prihatin. Itu yang harus kita benahi. Dan memerlukan tindakan yang beragam dari bawah sampai ke atas gitu. Itu kelihatan itu yang belum terjadi, terutama di Liga 1 mungkin udah karena terus dipantau disiarkan oleh televisi. Mungkin agak sedikit terlalu banyak, walaupun masih ada misalnya seperti kemarin kita jelas-jelas lah yang siapa di depan mata si Samsul disikat di kotak penalti yang seperti itu gitu. Kan nggak mungkin dia bodoh, nggak mungkin wasit itu bodoh gitu. Kan pasti ada unsur kesengajaan itu, dia tidak membuat penalti itu. Kan yang hal-hal seperti itu tuh ya kita masih prihatin banget gitu. Gimana caranya supaya ini tidak terjadi di sepak bola kita? Karena jujur itu yang menghambat kita bisa naik ke atas itu kompetisi kita levelnya atau kualitas kompetisi kita naik. Masih ada hal yang seperti itu. Ya, kadang kita juga sebagai pemain, berarti kalau dulu zamannya home away gitu kan, kita agak pesimis duluan kalau udah away gitu. Karena main ke tempat-tempat. Iya. Karena ketik ya, siapa gitu. Iya, karena pasti dikerjain, pasti jadi udah pesimis gitu dulu gitu, walaupun secara kualitas ya sebenarnya kita masih bisa. Bisa gitu. Nah, jadi ya PR-nya masih itu-itu aja ya. Apalagi kemarin banyak kasus di Liga 3 tuh sangat parah gitu. Kasihan anak-anak kita yang punya potensi, yang bekerja keras, menyiapkan tim juga, manajemen mungkin ujung-ujungnya seperti itu kan. Jadi ya mudah-mudahan PSSI ataupun pemerintah bisa memberantas Pak Haji dengan sebagai pelaku bisa ya keinginan itu sebagai pemain sepak bola kan bisa sepak bola kita maju kan. Nah, apa yang harus dibenahi kira-kira di Liga Indonesia? Ya, satu betul itu aja satu kata wasit ya. Wasit cuma ada sekali lagi kita harus seragam dari mulai atas ya. Dia punya keinginan untuk memperbaiki itu. Nah, itu aja sebetulnya wasit. Terlepas dari itu ada pesanan, ada tekanan dan segala macam, itu yang harus kita benahi sebenarnya. Ya, jadi kita seragam dari atas sampai bawah, harus punya keinginan yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia. Nah, itu yang sulit. Kata-katanya simpel, memajukan sepak bola Indonesia, tapi kan action di lapangan ya itu tadi masih belum seragam. Masih punya keinginan masing-masing. Yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk prediksi Badik, ini kan udah beberapa pekan lagi ya? Tinggal 4 pekan lagi.
sementara posisi teratas itu kan masih ketat kan, terus yang di bawah juga masih sama kan. Prediksi Pak Haji yang akan juara kira-kira? Kalau sampai hari ini dengan hasil pertandingan dari malam, dua yang punya peluang besar untuk jadi juara, Bali United sama Persib. Ya kalau misalnya hitung-hitungannya Persib lawan beratnya kalau menurut saya tinggal Persebaya, ya kan? Yang lainnya kan Borneo, kemudian Barito sama Kediri kalau iya Madura, Barito, Persebaya, Persik ya, tinggal itu. Jadi hitung-hitungan itu tinggal Persebaya dulu yang agak berat. Jadi sangat berpeluang buat Persib untuk menyapu bersih sisa pertandingan. Kemudian Bali masih punya lawan berat dua nih, Kediri, Arema sama Persebaya. Nah itu buat tapi kalau penampilan konsisten seperti itu, Bali juga termasuk konsisten di akhir ini. Kalau bisa dia menyapu semua bersih sisa pertandingan ya dia akan juara. Tapi menurut saya sampai saat ini ya masih terbesar peluangnya adalah ada di Bali United sama Persib. Tergantung siapa yang konsisten aja. Ya, siapa yang harus konsisten di sisa punya mental juara di 4 pertandingan sisa ini, dia yang akan keluar. Nah untuk para pemain muda di Jawa Barat nih Pak Haji, karena kan sebenarnya potensinya kan banyak. Cuman untuk masuk ke pemain inti di Persib ini susah. Apalagi sebenarnya sekarang udah ada Beckham yang udah mulai muncul dari mana? Diklat, Baby juga mulai muncul dari Diklat. Ini harus seperti apa gitu pada pemain? Ya, saya juga setuju bahwa talenta Jawa Barat lebih baik dari yang lain-lain, dari daerah yang lain. Kemudian kita juga punya Persib yang cukup konsisten ya dalam mengenal pemain. Karena kan selain Beckham yang sudah terus-terusan dikasih kesempatan, kemudian Febri juga udah lama ya. Kemudian sekarang kan muncul yang baru-baru seperti Kakang, dari Diklat, kemudian siapa Bayu Fikri ya, yang itu. Kemudian udah kalau dari di belakang ya, yang udah mulai konsisten. Itu kan hasil binaan dari kita semua ya. Saya pikir itu tinggal memberikan kesempatan yang terbang aja. Cuma sayangnya ya itu tadi dengan pelatih yang sekarang ada 8 ya pemain asingnya ya, sehingga sangat minim memberikan kesempatan pemain-pemain muda tadi. Berbeda dengan Persija ya, Persija kan cuma yang sekarang selalu main di asingnya cuma Simic, kemudian Rohitsan, yang lainnya kan ada siapa si Niko main bek kanan itu siapa? Bek kanan banyak pemain-pemain muda atau sekarang yang pemain kita, pemain di Bandung lah si Taufik, kemudian Irfan Jauhari, itu kan pemain muda yang potensial dan diberikan kesempatan banyak sehingga sangat mungkin dari tahun depan dia akan memiliki pemain muda yang itu yang harus dilakukan di sama Persib barangkali, memberikan jam terbang, memberikan kesempatan pemain-pemain muda yang potensial. Buktinya kan Kakang main sekali langsung dilirik Sintayong, karena dia punya kapasitas kan. Nah itu tinggal kita bagaimana memberikan kesempatan pada pemain muda ini. Artinya kesempatan karena matangnya pemain ya itu dengan jam terbang, dengan memberikan kesempatan dimain di level kompetisi. Ya, karena dulu juga Pak Haji banyak memberikan kesempatan kepada para pemain muda ya. Karena pemain muda waktu 2014 juga lumayan banyak kan gitu. Iya, lumayan banyak. Motivasi untuk striker lokal nih yang ya susah tumbuh gitu seperti apa? Ya, itu fenomena tersendiri ya bagi pemain-pemain lokal kita yang berposisi di striker. Karena hampir 18 tim yang ada di Liga 1 sekarang semuanya memakai jasa pemain asing ya. Itu akan menjadi kesulitan sendiri buat pemain-pemain striker lokal. Ya, himbauan saya ya tetap semangat yang para pemain yang berposisi sebagai striker. Karena kalian walaupun harus bersaing dengan pemain asing, tapi tetap semangat. Kalau semangat kalian sudah jatuh gara-gara ini, ya akan semakin buruk striker kita. Tetap bagaimanapun kita nanti tim nasionalnya tidak mungkin memakai pemain asing strikernya. Nah, jadi tetap kalian begitu punya kesempatan tunjukkan di situ. Ya tunjukkan walaupun harus bersaing dengan pemain asing ya, dan dari kesempatan yang jarang ini ya, kalian harus tunjukkan. Karena bagaimanapun karena owner kita, pelatih kita di Liga 1 masih tetap percaya kepada pemain asing. Ya, jadi itu jadi kesulitan buat kalian, tapi tetap harus punya semangat. Tetap semangat. Begitu punya kesempatan tunjukkan itu. Mudah-mudahan Pak Haji sehat terus. Amin. Mudah-mudahan 2014 nanti orang kumpul di bajunya. Ayo, insya Allah. Kumpul lagi, silaturahmi, main.
karena kan kita sebagai keluarga besar lah nanti tidak melupakan jasa-jasa Pak Haji terhadap kita sebagai teman. Iya, sama-sama kerjasama kita di 2014 masih berbekas dan kayaknya akan berbekas terus. Pasti harus. Nanti kita coba bikin reuni lah ya. Ide yang bagus. Karena banyak sebenarnya banyak yang minta. Minum 2014 gimana? Ya kan masih banyak kegiatan juga yang masih bertanding kan gitu. Tapi nanti kalau udah ada waktu kita reuni. Paginya atau non bisa sami-sami Tep. Sehat-sehat pagi. Iya. Non Tep ya, sehat juga Tep. Sehat. Dengan dengan kesibukan yang digeluti sekarang. Amin.